Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 3, yaitu pada Netapket 6.6.7 dengan judul Paket Tracer Configure Path. Nah, jadi di sini mungkin langsung saja kita bisa download paket tracernya. Sini saya sudah download dan langsung saja masuk ke paket tracernya. Di sini ada topologinya, lalu di sini juga seperti biasa ada objective device, lalu ada instruction yang nantinya akan kita ikuti perintahnya untuk menyelesaikan praktikum ini, sehingga complexionnya menjadi 100% dan di check result ini bisa tercentang semua. Oke, mungkin yang pertama di sini ada objective device-nya atau tujuannya. Yang part 1 itu adalah configure dynamic NAT with overload. Lalu yang kedua verify dynamic NAT with overload implementation. Lalu yang ketiga configure path using an interface. Dan yang terakhir itu adalah verify path interface implementation. Nah, jadi di sini kita itu akan coba konfigurasi NAT dinamis dengan overload, lalu juga menggunakan verifikasi NAT dinamisnya, lalu kita akan konfigurasi path menggunakan interface serta verifikasi pathnya. Nah, mungkin langsung saja untuk part 1 itu adalah configure dynamic NAT with overload. Jadi kita akan coba konfigurasi NAT dinamis dengan overload di router 1 ya. Kita coba di router 1. Nah, untuk topologinya kan seperti ini. Di sini ada server, internet, router 1, router 2, lalu di sini ada switch dan ada PC dan juga laptop. Nah, mungkin langsung saja kita ke router 1 untuk memulai konfigurasi di part 1. Ini kita ke router 1, kita enable terlebih dahulu, lalu kita masuk ke configure terminal. Nah, setelah itu kita akan coba konfigurasi ACL untuk mengizinkan jaringan internal. Ya, di sini kita akan coba konfigurasi ACL yang dimana kita akan menggunakan perintah access list 1 permit 172.16.000.025.255. Oke, di sini kita coba ya. Access list 1 permit 172.16.000.025.255. Nah, jadi di sini saya jelasin sedikit untuk artinya dari perintah ini. ACL itu artinya ACL itu mengizinkan semua alamat IP yang berada di jaringan 172.16.000 dan ada di wildcard 00.255.255 seperti itu. Artinya semua host dari 172.16.000 sampai dengan 172.16.255.255 itu diizinkan untuk diterjemahkan oleh NAT. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk step 2 itu adalah configure a pool of address for NAT. Jadi kita akan membuat NAT pool-nya di sini dengan perintah IP NAT pool any pool name. Ini artinya untuk nama dari poolnya itu dibebasin ya, bisa namanya apa aja sesuai keinginan kita. Lalu di sini untuk menggunakan IP 209.165.200.233, 209.165.200.234 dan netmasknya 255.255.255.252. Oke, di sini kita gunakan perintah IP NAT pool. Untuk any pool name-nya saya menggunakan dynamic ya. Dynamic, lalu 209.165.200.233, lalu 209.165.200.234, lalu netmasknya
255, 255, 255, 252. Oke, ini kita enter. Nah, saya jelasin dulu sedikit di sini untuk perintah ini yang dimana IP NAT pool sendiri itu artinya kita akan membuat kumpulan alamat NAT-nya. Lalu dynamic itu nama dari pool NAT-nya. Lalu untuk 209 165 200 233 ini adalah alamat publik pertama. Lalu untuk 209 165 200 234 ini merupakan alamat publik terakhirnya. Lalu di sini itu untuk 255 ini adalah netmasknya, seperti itu. Selanjutnya untuk step 3 itu adalah menghubungkan ACL dengan NAT pool dan mengaktifkan overload-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah IP NAT inside source list 1 pool any pool name overload, yang dimana untuk nama dari pool NAT-nya itu tadi kita adalah dynamic. Jadi di sini kita gunakan perintah IP NAT inside source list 1 pool dynamic overload. Oke, seperti ini kita enter. Nah, artinya di sini ACL1 sebentar. Oke, artinya di sini perintah yang tadi kita ketik ini artinya dia menghubungkan ACL1 dengan NAT pool dynamic. Lalu di sini juga ada overload yang dimana artinya dia akan mengaktifkan path-nya, seperti itu. Selanjutnya itu adalah menentukan NAT outside di router 1 ya. Di sini kita akan nentuin NAT outside-nya yang dimana yang pertama sebentar. Oke, kita akan mengkonfigurasi NAT interface. Di sini kita akan masuk ke interface serial terlebih dahulu untuk nentuin NAT outside-nya. Lalu untuk di gigabit Ethernet 00 dan 01 itu untuk IP NAT inside-nya. Nah, caranya di sini kita akan ke interface serial 0/0/1 seperti ini. Sebentar. R1 010 ya, ternyata interface serial 010 ini kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan gunakan perintah IP NAT outside untuk di serial 010. Nah, artinya di sini interface serial 010 itu adalah interface luar karena terhubung ke jaringan internet atau jaringan publik. Jadi dia termasuk ke NAT outside. Selanjutnya kita akan masuk ke interface G0/0/0. Nah, ini kita konfigurasi dengan IP NAT inside. Oke, selanjutnya kita ke interface G001 yang dimana ini kita konfigurasi dengan IP NAT inside. Nah, jadi untuk interface G000 dan G001 itu adalah interface inside karena dia mengarah ke jaringan LAN internalnya, seperti itu. Selanjutnya pada part 2 ini adalah verify dynamic NAT with overload implementation. Jadi kita akan coba verifikasi NAT dinamis dengan overload di router 1. Caranya untuk step 1 kita akan akses server 1 dari PC yang menggunakan router 1.
Nah, untuk PC yang menggunakan router 1 itu ada PC 1 dan juga PC 2. Jadi kita coba akses dari PC 1 terlebih dahulu. Di sini ditulis bisa PC 1, L1, PC 2 dan juga L2. Nah, caranya di sini kita ke web browser lalu kita ketik server 1 ya di sini. Kita go. Tunggu dulu sebentar. Kita gunakan IP-nya aja ya. Di sini untuk server 1 itu IP-nya adalah 209.165.201.5. Oke, ini kita go. Nah, dia akan muncul seperti ini, server 1, welcome to server 1. Yang dimana artinya ini berhasil ya untuk akses ke server 1, seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk dari L1 ya, ini kan dari PC 1. Kita coba dari L1, kita ke web browser. Kita ketik untuk IP-nya itu 209.165.201.5. Ini kita go. Nah, ini juga berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC 2. Kita ke web browser. Oke, di sini 209.165.201.5. Kita klik go. Oke, ini juga berhasil ke server 1 ya. Selanjutnya kita coba dari laptop 2. Ini 209.165.201.5. Oke, ini kita go. Nah, ini juga berhasil. Oke, di sini ada pertanyaan. Were all connections successful? Jadi jawabannya iya. Ini bisa dari semua device yang ada di router 1 itu berhasil connect ke server 1, seperti itu. Selanjutnya untuk step 2, ini adalah melihat tabel NAT di router 1. Kita ke router 1 lagi di sini, lalu kita gunakan perintah show IP NAT translation. Ini kita N, kita gunakan perintah show IP NAT translation. Nah, seperti ini, yang dimana di sini bisa kita lihat ada insight global dan juga insight lokalnya ya. Nah, artinya di sini beberapa perangkat private itu diterjemahkan menjadi satu alamat publik yang sama, tetapi dibedakan oleh portnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa alamat di sini, oke, untuk insight globalnya ini sama semua, tapi beda di portnya saja, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bagian ketiga, itu adalah konfigurasi path menggunakan interface di router 2. Oke, di sini kita close. Nah, ini kita akan coba ke router 2. Oke, nah di router 2 di sini sebenarnya ini hampir sama seperti yang di router 1 tadi. Perintahnya nggak beda jauh ya. Yang pertama di sini kita akan coba konfigurasi ACL untuk jaringan internal R2. Di sini kita bisa gunakan perintah access list 2, ini hampir sama seperti tadi ya. Access list 2 untuk permitnya 172.17.0.0
00255.255. Ini untuk wildcardnya ya. Kita enter. Nah, jadi di sini ACL2 itu mengizinkan jaringan 172.17.00/16. Ini sesuai dengan perintah di sini. Itu untuk diterjemahkan oleh path. Selanjutnya untuk step 2, kita akan mengaktifkan path menggunakan interface outside. Nah, kita gunakan perintah ipnat inside search list 2 interface serial 0/1/1 overload. Jadi di sini kita gunakan perintah ipnat inside search list 2 interface serial 0/1/1 overload. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya jelasin sedikit. Untuk list 2 itu artinya menggunakan ACL2, lalu interface S0/1/1 itu menggunakan IP pada interface serial 0/1/1 sebagai alamat publiknya. Lalu untuk overload itu mengaktifkan path-nya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menentukan interface NAT outside di router 2. Yang dimana di sini kita masuk ke interface serial 0/1/1 lalu IP NAT outside. Nah, artinya di sini untuk interface serial 0/1/1 itu mengarah ke internet, jadi dia dijadikan NAT outside-nya. Selanjutnya untuk nentuin inside-nya ya, di sini kita ke interface G0/0/0. Ini IP NAT inside. Lalu kita ke interface gigabit 0/0/1. Ini IP NAT inside. Oke. Nah, jadi untuk interface G0/0/0 dan juga interface G0/0/1 itu mengarah ke jaringan LAN internal di R2. Jadi dia kita konfigurasikan dengan NAT inside seperti itu. Selanjutnya untuk part 4. Untuk part 4 ini adalah verify path interface implementation. Jadi kita akan verifikasi implementasi interface path di R2. Nah, caranya itu sama seperti tadi. Kita ke device yang ada di R2, yaitu di PC3, L3, PC4, dan juga L4. Nah, di sini kita ke PC3, lalu kita ke web browser. Di sini kita coba untuk akses server 1. Nah, untuk IP-nya sama ya, 209.165.201.5. Sini kita go. Nah, ini berhasil. Selanjutnya kita ke L3. Di sini kita ke web browser. Oke, untuk IP-nya sama ya, di sini 209.165.201.5. Kita go. Oke, ini juga berhasil. Selanjutnya kita ke PC4. Nah, di PC4 ini kita lakukan hal yang sama. Kita ke 209.165.201.5. Ini kita go. Oke, ini juga berhasil. Selanjutnya kita ke L4. Di L4 kita lakukan hal yang sama. Ini 209.165.201.5. Oke, kita go. Nah, ini juga berhasil. Oke, di sini juga ada pertanyaan, were all connection successful? Jadi jawabannya iya, yang dimana semua device ini bisa mengakses ke server 1. Oke, selanjutnya step 2, kita akan coba melihat tabel di NAT di router 2. Caranya di sini, ini kita end, lalu kita gunakan perintah show IP NAT translation. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel NAT 2, ini terlihat bahwa perangkat dari jaringan
172, 17, 10, 11 ini bisa kita lihat itu diterjemahkan menggunakan alamat public dari interface serial 0/1/1 yang dimana itu di sini ya. Sebentar. Nah, yang dimana itu dari 209, 165, 202, 130. Seperti itu, karena dia menggunakan overload ya. Jadi beberapa perangkat itu dapat berbagi satu alamat publik dengan port yang berbeda-beda, seperti itu. Selanjutnya untuk langkah 3, ini membandingkan statistik NAT R1 dengan R2, yang dimana kita bisa gunakan perintah ke R1 dulu. Ini kita gunakan perintah IP NAT statistik. So IP NAT statistik. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, kalau di R1 ini bisa kita lihat dynamic mapping-nya itu menggunakan NAT pool ya. Sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat untuk dynamic mapping ya. Di sini inside source access list 1 pool dynamic ref count 4 yang dimana di sini menggunakan pool. Sedangkan untuk di R2 kalau kita gunakan perintah yang sama, ini show IP NAT statistik. Nah, kalau di sini bisa kita lihat untuk dynamic mapping-nya itu menggunakan interface outside langsung ya. Jadi di sini dia nggak muncul output untuk dynamic mapping-nya, beda sama di router 1 tadi. Nah, di sini ada pertanyaan juga, why does R2 list any dynamic mappings? Jadi, kenapa R2 itu tidak mencantumkan pemetaan dari dynamic mappings-nya? Karena R2 sendiri itu tidak menggunakan NAT pools. Nah, R2 itu menggunakan alamat IP pada interface outside dari serial 0/1/1 tadi. Ini ya, serial 010, serial 011 sebagai alamat untuk menerjemahkan alamat internal tersebut. Jadi dia nggak muncul pada saat di statistik ini, dia nggak muncul dynamic mappings-nya. Beda sama R1 tadi, dia muncul dynamic mappings-nya seperti itu. Oke, di sini bisa kita lihat ini sudah sampai selesai instruction-nya, dan untuk completion-nya di sini sudah 100%. Untuk cek result di sini bisa kita lihat sudah tercentang semua. Yang dimana artinya kita sudah menyelesaikan praktikum pada paket tracer 6.6.7. Nah, kesimpulannya dari praktikum kali ini, path itu berhasil dikonfigurasi pada R1 dan juga R2. Dengan path banyak perangkat private itu bisa mengakses server 1 yang dimana menggunakan alamat public terbatas. R1 itu menggunakan path pool dengan overload, sedangkan R2 itu menggunakan IP interface outside. Semua PC itu berhasil mengakses server 1, berarti konfigurasi path-nya itu sudah berhasil, seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.